Menghitung percepatan gravitasi dengan gerak jatuh bebas. Laporan Praktikum Fisika LKPD Gerak Jatuh Bebas Adinda Larasati 12 MIPA 3 nomor absen 1. Lalu di sini ada alat dan bahan, yaitu ada gundu atau kelereng, bola pingpong, meteran, milimeter blok, dan stopwatch. Data hasil pengamatan pada bola pingpong. Massa benda M 2,7 gram sama dengan 0,0027 kg. Pada percobaan ke-1, jarak tempuh memiliki 1 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,58 second. Waktu tempuh memiliki hasil 0,3364. Pada percepatan gravitasinya memiliki hasil 2/0,3364 sama dengan 5,9453 m per s second pangkat 2. Lalu pada percobaan yang kedua, jarak tempuh memiliki 1,2 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,60 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,36, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 2,4/0,36 sama dengan 6,6666 m per second pangkat 2. Pada percobaan yang ketiga, jarak tempuh memiliki 1,5 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,64 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,4096, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 3/0,4096 sama dengan 7,3242 m per s pangkat 2. Lalu pada percobaan yang keempat, jarak tempuh memiliki 1,8 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,75 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,5625, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 3,6/0,5625 sama dengan 6,4 m per s pangkat 2. Lalu pada percobaan yang terakhir atau yang kelima, jarak tempuhnya memiliki 2 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,78 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,6084. Sehingga pada percepatan gravitasinya memiliki hasil 4/0,6084 sama dengan 6,5746 m per s pangkat 2. Lalu pada data hasil pengamatan berikutnya, yaitu kelereng, massa benda memiliki 5 gram sama dengan 0,005 kg. Pada percobaan ke-1, jarak tempuh memiliki 1 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,57 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,3249. Sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 2/0,3249 sama dengan 6,1557 m per s pangkat 2. Lalu pada percobaan yang kedua, jarak tempuh memiliki 1,2 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,62 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,3844, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 2,4/0,3844 sama dengan 6,2434 m per s pangkat 2. Lalu pada percobaan yang ketiga, jarak tempuh memiliki 1,5 m, waktu tempuh menghasilkan 0,65 second, waktu tempuh menghasilkan 0,4225, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 3/0,4225 sama dengan 7,1005 m per s pangkat 2. Pada percobaan yang keempat, jarak tempuh memiliki 1,8 m. Waktu tempuh menghasilkan 0,76 second. Waktu tempuh menghasilkan 0,5776. Sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 3,6/0,5776 sama dengan 6,2326 m per s pangkat 2. Dan percobaan terakhir atau kelima, memiliki jarak tempuh 2 m. Menghasilkan waktu tempuh 0,82 second. Dan menghasilkan waktu tempuh 0,6724, sehingga pada percepatan gravitasinya menghasilkan 4/0,6724 sama dengan 5,9488 m per s pangkat 2.
Berikutnya ada tabel pengamatan energi potensial dan energi kinetik. Bola pingpong atau tenis meja, massa 2,7 gram sama dengan 0,0027 kg. Nomor 1, tinggi 4 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,0027 dikali 10 dikali 4 sama dengan 0,108. Kecepatannya 0, energi kinetik 0, energi mekanik. Nomor 1, tingginya 4 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,0027 kali 10 dikali 4 sama dengan 0,108. Kecepatan 0, energi kinetik 0, dan energi mekanik menghasilkan 0,108 ditambah 0 sama dengan 0,108. Pada nomor kedua, memiliki tinggi 3,5 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,027 dikali 10 dikali 3,5 sama dengan 0,0945. Pada kecepatan 10. Pada energi kinetiknya 0,0135. Dan energi mekaniknya menghasilkan 0,0945 ditambah 0,0135 sama dengan 0,108. Dan pada nomor ketiga, memiliki tinggi 3 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,0027 dikali 10 dikali 3 sama dengan 0,081. Pada kecepatan 20, energi kinetiknya 0,027 dan energi mekanik sama dengan 0,108. Lalu nomor 4, memiliki tinggi 2,5 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,0027 dikali 10 dikali 2,5 sama dengan 0,0675. Pada kecepatannya menghasilkan 30. Energi kinetiknya menghasilkan 0,0405 dan energi mekaniknya menghasilkan 0,108. Dan nomor yang terakhir yaitu 5, memiliki tinggi 2 m. Energi potensialnya menghasilkan 0,0027 dikali 10 dikali 2 sama dengan 0,054. Pada kecepatannya menghasilkan 40. Energi kinetiknya menghasilkan 0,054. Dan pada energi mekaniknya menghasilkan 0,108. Lalu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin besar jarak jatuh benda, maka waktu tempuh yang diperlukan benda untuk sampai di tanah juga semakin besar. 2. Massa semakin besar massa benda, maka semakin besar percepatan benda. Semakin ringan massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. 3. Gravitasi dipengaruhi oleh massa suatu benda. Gravitasi diperlukan benda dipengaruhi gaya gesekan dan laju udara. Percepatan gravitasi 9,8 m per s pangkat 2 itu hanya berlaku jika kita mengabaikan hambatan udara. 4. Energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial semakin besar jika jarak benda itu semakin tinggi. Energi kinetik semakin besar jika jarak ditempuhnya suatu benda dengan jarak dekat. Energi potensial yang dimiliki suatu benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Energi kinetik, energi yang dipunyai benda karena geraknya. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar energi yang dimilikinya. Lalu ada diskusi pertanyaan. 1. Buatlah grafik linear antara jarak jatuh dan waktu tempuh dari percobaan yang dilakukan. Dan ini hasil dari grafik bola pingpong. Lalu ada hasil grafik dari kelereng. Pada pertanyaan yang kedua, dari hubungan tersebut, besaran apa saja yang diperoleh? Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Besaran panjang yang diukur menggunakan meteran, sedangkan waktu yaitu besaran waktu yang diukur dengan stopwatch. Pertanyaan nomor 3. Jika dua benda berbeda beratnya dijatuhkan secara bersamaan, manakah yang lebih dulu sampai ke lantai? Kenapa? Dari percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu benda yang terlebih dahulu jatuh ke lantai ialah kelereng. Karena kelereng memiliki massa yang lebih besar daripada bola pingpong, sehingga percepatan kelereng semakin besar. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 4. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah Anda lakukan, buatlah analisisnya. Semakin besar massa benda, maka semakin besar percepatannya. Itu karena kelereng memiliki massa benda yang lebih besar dibanding dengan bola pingpong. Karena bola pingpong memiliki hambatan udara dan massa yang kecil, dan hanya berbeda beberapa detik saja.
Itulah analisis hasil percobaan saya.